Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Hidup ini singkat dan sorga itu kekal. Alkitab menjelaskan hidup kita dalam berbagai aspek. Hidup kita disamakan dengan embun di rumput. Juga, ketika satu hari bagi Tuhan dibandingkan dengan waktu hidup kita, Alkitab menjelaskan 1000 tahun kita hanya sebagai satu hari di dalam kerajaan Tuhan, melihat keberadaan kita hanya sebagai makhluk fana dan tidak berarti. Semuanya, kalian tidak dapat membuat janji dengan lalat capung, dengan mengatakan, sampai jumpa besok, karena lalat capung hidup hanya untuk satu hari. Ketika kita melihat makhluk yang hanya bisa hidup untuk waktu yang singkat, tidakkah kita merasa simpati dan berbelas kasihan kepada mereka? Ketika Tuhan melihat hidup kita, Dia memandang kita dengan cara yang sama. 1000 tahun dalam kehidupan manusia, disamakan dengan hanya satu hari di mata Tuhan. Hidup kita pasti terikat pada ikatan takdir yang terlalu singkat. Saya sendiri sering merasakan hal itu. Saya juga mengalami usia 20-an, dan ada saat ketika saya masih remaja. Ketika saya melihat hidup saya bertanya-tanya, kapan saya mencapai usia ini begitu cepat? Ketika saya merenungkan diri saya sendiri, saya juga merasa bahwa hidup kita terlalu singkat. Bahkan di antara anggota keluarga Sion, mereka yang saya gendong saat masih bayi, kini sudah dewasa, menikah, dan bekerja bersama saya. Ketika kita mempertimbangkan hal ini, waktu berlalu dengan cepat. Di masa lalu, ketika orang tua berbicara tentang kehidupan yang berlalu begitu cepat, kita bertanya-tanya, mengapa mereka mengatakan hal-hal seperti itu, padahal ada begitu banyak hari di depan. Namun, disinilah kita berbicara hal yang sama. Setelah mengalaminya, kita menyadari betapa singkatnya hidup kita. Berapa banyak orang bodoh yang mengira mereka akan hidup 1000 tahun, padahal mereka bahkan tidak bisa hidup bahkan untuk 100 tahun? Meskipun hidup kita singkat, ada orang yang hidup untuk kerajaan sorga, dan ada orang yang hidup menuju neraka. Jika ada dua jalan kehidupan ini, bukankah kita harus memilih jalan ke sorga? Kita tidak hanya harus memilih kehidupan seperti itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus membimbing semua orang lain yang tidak menyadari hal ini untuk memilihnya. Ini harus menjadi jalan hidup kita. Haruskah kita menjalani kehidupan yang bermakna menuju kerajaan sorga? Atau, apakah kita terus berjalan menuju neraka tanpa menyadarinya? Mari kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Mari kita lihat Mazmur pasal 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Beginilah hidup kita digambarkan. 1000 tahun kehidupan manusia seperti malam yang berlalu di mata Tuhan. Mari kita beralih ke ayat 9. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bukankah ini berarti bahwa semuanya berlalu dalam sekejap? Mari kita lihat ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, apa yang terjadi pada hidup kita? Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Selain beberapa anggota muda, mungkin kita semua dapat memahami isi-isi ini. Kapan aku memasuki usia 40-an? Setelah anak-anakmu tamat sekolahnya, kalian ingin memiliki waktu untuk diri sendiri, kalian menemukan dirimu sudah setengah baya. Setelah melihat anak-anakmu menikah, kalian tiba-tiba berusia 50-an dan 60-an. Hal-hal ini terjadi dalam sekejap mata, hanya dalam sekejap.
Sungguh, 1000 tahun bagaikan sesaat di malam hari. Mengenai hal ini, Tuhan menekankan kepada kita dengan mengatakan, 1 hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti 1 hari. Pasti ada alasan mengapa Dia mengajar kita, bahwa hidup kita di bumi ini tidak kekal. Ini berisi peringatan bagi kita yang mengatakan, daripada membuang segala sesuatu untuk kehidupan yang singkat ini, lebih baik persiapkan dan hiduplah untuk kerajaan sorga, untuk kekekalan. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 40. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 6, ada tertulis, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia, seperti apa mereka? Adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, apa yang terjadi pada bunga? Bunga menjadi layu. Semuanya, apakah hal-hal itu bertahan lama? Bunga mekar, tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi layu. Itu tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dengan cara ini, Alkitab berulang kali memberitahu kita, bahwa masa hidup manusia, dapat tinggal di bumi ini tidak terlalu lama. Mari kita tegaskan hal ini juga dalam Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Mari kita lihat ayat 24. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan dengan melihat dunia yang telah Tuhan ciptakan untuk kita tinggali ini, kita mendapatkan banyak pelajaran setiap hari. Hidup kita juga pasti singkat. Betapa kasihannya kita melihat lalat capung, yang hidup begitu singkat, tampak bagi kita. Tidak peduli seberapa baik seseorang hidup atau berapa banyak kekuatan dan otoritas yang mereka miliki, itu hanya untuk sesaat. Hidup kita tidak akan pernah kekal. Kehidupan, masa muda, dan keindahan semua berlalu begitu cepat, bukan? Banyak dari kalian, terutama mereka yang berusia paruh baya atau lebih tua, akan merasakan hal ini dengan mendalam. Setelah mengabdikan bertahun-tahun untuk membesarkan anak-anakmu dan melihat mereka menikah, kalian akhirnya memiliki waktu luang untuk diri sendiri, tetapi kemudian kalian menyadari, sekarang, saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang berarti di bumi ini. Ketika kita melihat lalat capung dan makhluk lain dengan rentang kehidupan yang pendek, kita pasti tidak merasa kasihan pada mereka dengan berpikir, mereka dapat hidup hanya untuk waktu yang begitu pendek. Ketika Tuhan melihat hidup kita, Dia berkata, mereka seperti bunga dan rumput di padang, sebentar dan singkat, mekar sebentar, lalu layu. Memang, hidup kita hanya sementara seperti rumput dan bunga. Alkitab terus memberitahu kita tentang hal ini, melalui catatan penulis Mazmur, Rasul Petrus, dan Nabi Yesaya. Mari kita lihat Mazmur pasal 103 ayat 13. Mari kita lihat ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ada tertulis, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga, menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah sementara. Sebab itu, apa yang Tuhan, yang mengasihani umat manusia, ingin berikan kepada kita? Dia ingin memberi kita hidup yang kekal. Kalau begitu, tidak masuk akal untuk hidup selamanya, sambil menderita selamanya, bukan? Ada dunia di mana sukacita dan kebahagiaan akan selalu tercipta. Masa hidup yang akan diberikan kepada kita, akan berbeda dengan masa hidup kita di bumi ini. Akan ada kenikmatan kekal dari kebahagiaan, sukacita, dan berkat melebihi apa yang dapat ditanggung oleh hati kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah menciptakan dunia bagi kita, di mana tidak ada kematian, duka cita, atau rasa sakit. Oleh karena itu, kita semua harus masuk ke dunia ini. Kita hanya hidup di bumi ini sementara sekarang. Lalu, ke arah mana kita harus selalu mengarahkan diri kita di bumi ini? Kita harus bisa menyesuaikan hidup kita menuju kerajaan sorga. Menurut kitab Wahyu, ada tempat siksaan yang kekal. Ketika Yesus datang ke bumi ini, Dia mendesak kita untuk tidak pergi ke tempat seperti itu. Yesus berulang kali menekankan, jika tanganmu menyesatkan engkau berbuat dosa, dan menghalangi engkau masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, penggalah itu daripada kehilangan kerajaan sorga. Begitulah singkatnya hidup kita di bumi ini, dan betapa menyedihkan dan malangnya, hidup kita di mata Tuhan. Itulah sebabnya Dia memberi kita jalan ini. Jadi, kita semua harus berusaha untuk mematuhi semua ajaran Tuhan, peraturan, ketetapan, dan hukumnya, dan mengikuti Dia kemanapun Dia memimpin kita. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Pasal 20 ayat 10. Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tuhan sendiri datang ke bumi ini untuk mencegah kita pergi ke tempat seperti itu. Dia mati menggantikan kita, menumpahkan darahnya, dan menanggung penghinaan, rasa sakit, dan penderitaan yang tak terhitung banyaknya. Untuk memimpin kita, anak-anaknya, ke kerajaan sorga yang kekal, Dia mengadakan Paskah Perjanjian Baru, jalan menuju hidup yang kekal, menyadarkan kita akan ibu hidup kekal, dan mengizinkan kita untuk beriman kepadanya, bukankah begitu? Tidak peduli seberapa hebat atau terkenalnya seseorang di dunia ini, ia tidak akan selamanya. Apakah penyanyi populer yang dulunya terkenal, sekarang hidup dengan sangat bahagia? Apakah mereka masih menikmati popularitas masa mudanya? Jawabannya adalah tidak. Semuanya, jangka waktu seperti itu terlalu singkat. Popularitas sebagai selebriti atau orang yang berkuasa, hanya sesaat. Melalui hal seperti itu, menjadi jelaslah betapa menakjubkan kasih karunia Tuhan, untuk mengizinkan kita masuk ke kerajaan sorga yang kekal. Tuhan telah memberi kita Paskah, kebenaran hidup, menumpahkan darahnya yang berharga di atas salib, untuk menebus semua dosa kita di masa lalu, dan membuka setiap pintu bagi kita, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita selalu memikirkan kasih karunia-Nya. Janganlah kita kehilangan akal kita karena hal-hal sepele di bumi ini, melupakan dan berpaling dari kehendak Tuhan. Di atas segalanya, marilah kita memiliki harapan yang lebih dalam, akan kerajaan sorga. Kita tidak perlu merasa rendah diri dengan berpikir, seseorang punya rumah mewah. Kenapa aku tidak bisa hidup seperti itu? Bagaimana dengan kemuliaan dan kehidupan itu?
Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mereka seperti bunga di ladang? Yang penting adalah arah hidup kita, apakah kita hidup dengan benar atau tidak. Tidaklah penting siapa yang menjalani kehidupan yang indah, atau seberapa besar dan kuatnya kehidupan seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah arah hidup saya menuju surga? Atau apakah saya tanpa sadar sedang berjalan menuju neraka? Jika kita memahami dengan benar, arah yang kita tuju dan berjalan di jalan kehidupan yang sesuai, apa yang kita miliki bahkan di akhir hidup kita, kita pasti akan memiliki harapan. Seorang anggota lansia sangat senang setelah diberikan diagnosis terminal di rumah sakit. Bagaimana dengan orang biasa? Mereka akan tertekan dan takut, tetapi anggota ini sangat gembira, berkata, "Saya akan pergi ke sorga." Jadi, sebaliknya, dia berkeliling menyapa anggota gereja, dengan berkata, "Ketika saya pergi ke sorga dan bertemu dengan Bapa, pesan apa yang harus saya sampaikan untukmu?" Dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan pergi ke kerajaan sorga, dia tidak merasakan ketakutan akan kematian sama sekali. Pikirkan tentang kehidupan manusia. Ketika teman-teman yang biasa kita lihat di acara reuni, mulai menghilang satu persatu, kita berpikir, apakah giliran saya berikutnya? Itulah kehidupan manusia. Bukankah hidup kita di bumi ini adalah tinggal sementara setelah kita berbuat dosa? Saya berharap saya bisa melarikan diri sesegera mungkin dan kembali ke tanah air surgawi yang kekal. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga semua orang kudus di gereja awal, dan itu sama dengan hati kita saat ini. Rasul Paulus berkata, "Aku ingin pergi dan bersama dengan Kristus, tetapi lebih penting bagi anak-anak Tuhan yang belum menyadari kebenaran ini, agar aku tetap di dalam tubuh di bumi ini, dan membantu menyadarkan mereka." Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 21. Pasal 21 ayat 6. Dalam pasal 21 ayat 6, ada tertulis, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Karena tempat seperti itu memang ada, Yesus datang ke bumi ini, dan berulang kali memberitakan dalam Injil, "Jika tanganmu menyesatkan engkau berbuat dosa, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Itu karena dunia ini yang kita tinggali ini bersifat sementara, itu tidak bisa bertahan selamanya. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dan menjadi seorang anak semuanya bersifat sementara. Semuanya bersifat sementara. Setiap orang meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Namun, selama memenuhi peran ini, yang penting adalah, apakah hidup kita mengarah ke sorga atau ke neraka? Kita selalu berada di persimpangan jalan. Kita harus selalu memilih jalan menuju kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh, sebagai roh dan pengantin perempuan, memanggil kita keluar dari kesengsaraan, untuk menjadi anak-anak-Nya. Mari kita beralih ke pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, apa yang mereka katakan? Mereka memanggil seluruh umat manusia, berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Siapa yang dimaksud Roh Kudus? Ini mengacu pada Tuhan Bapa. Lalu, siapakah pengantin perempuan dari Tuhan Bapa yang muncul bersamanya? Tuhan Ibu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini dan berkata kepada anak-anak mereka, "Marilah."
Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukankah dia mengatakan hal yang sama 2000 tahun yang lalu? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang datang pada waktu itu? Apakah Bapa dan Ibu datang bersama? Ketika Bapa datang ke bumi ini untuk pertama kalinya, Dia datang sendirian dan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan datang bersama dan berkata, "Marilah." Pada kedatangannya yang pertama, Dia datang sendirian dan berkata, "Marilah." Dan pada kedatangannya yang kedua, mereka datang sebagai manusia bersama-sama, dan memanggil anak-anak mereka, "Marilah," untuk menuntun mereka kepada keselamatan. Hanya ketika kita pergi kepada mereka, kita dapat menerima hidup yang kekal. Bukannya kehidupan yang singkat dan sesaat, kita dapat diberikan hidup yang kekal. Bukankah itu adalah perjanjian baru yang Tuhan adakan di bumi ini, agar kita bisa menerima hidup yang kekal ini? Inilah dagingku. Ini adalah darahku. Jika engkau makan daging anak manusia dan minum darahnya, apa yang akan terjadi? Engkau akan memiliki hidup yang kekal. Jadi, tidak peduli betapa mulianya seseorang hidup di bumi ini, jika dia tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan memiliki kehidupan. Pada akhirnya, bukankah roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini untuk memberi kita hidup yang kekal? Itulah sebabnya, pada kedatangannya yang pertama, Bapa datang sendirian ke tanah Israel dan berseru, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Bagaimana dengan kedatangannya yang kedua? Bapa dan Ibu datang bersama-sama dan berkata, "Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku." Kita harus mengenal Bapa dan Ibu untuk pergi kepada mereka, bukan? Jadi, kita perlu tahu di mana Bapa dan Ibu berada, kemana kita harus pergi untuk bertemu mereka, dan siapa mereka. Berapa banyak kebenaran yang Tuhan ungkapkan kepada kita di dalam Alkitab, sehingga kita dapat menemukan semua jawaban atas hal-hal ini? Sekarang, mari kita pergi ke seluruh dunia dan memberitahu semua orang, kembalilah ke Sion, tempat Bapa dan Ibu berdiam. Mereka sedang menunggu Anda, dan ada berkat hidup yang kekal. Bukankah tertulis dalam Mazmur pasal 133, bahwa di Sion, Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya? Siapakah yang memberi kita hidup yang kekal di Sion? Itulah sebabnya kita harus cepat kembali ke Sion. Kita harus berkata, karena hidup ini sangat singkat, dan kita tidak punya banyak waktu, tolong kembali secepatnya, kepada Bapa dan Ibu dan ke Sion. Umur kita memang sangat pendek. Tolong, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Berapa umurmu? Saya berusia 50 tahun. Menurutmu, berapa tahun lagi yang tersisa? 20 hingga 30 tahun? Bagaimana kalau kalian mengubah gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang membawa kalian masuk ke kerajaan sorga? Ada hidup yang kekal di sorga. Dengan cara ini, perlu untuk mengajar mereka tentang asal-usul umat manusia yang disaksikan Alkitab dan para nabi. Saya kagum setiap kali melihat diri saya bekerja bersama mereka yang adalah pelajar dan bayi sebelumnya. Itu membuat saya berpikir, kapan mereka tumbuh menjadi dewasa? Kapan mereka tumbuh begitu besar untuk mengambil perannya sendiri? Ini adalah hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bukankah ini berarti, hari kita masuk ke surga semakin dekat? Jadi, jangan takut atau sedih, hanya karena kalian semakin tua, tetapi tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini, di sisa waktu hidup saya, bahan apa yang bisa saya kirim ke surga, sehingga saya bisa membangun rumah yang indah di sana? Saya pernah mengatakan kepada kalian sebuah cerita ini sebelumnya.
Seorang yang percaya kepada Tuhan mati dan masuk ke kerajaan sorga, berpikir bahwa dia akan memiliki rumah yang bagus di sana, karena dia telah memegang gelar di gereja. Di sana dia melihat beragam apartemen mewah berwarna emas. Berpikir, pasti ada satu rumah di antaranya untuk aku tinggali. Dia mengikuti malaikat penuntun, tetapi malaikat itu melewati rumah itu. Dia sedikit kecewa tetapi berpikir, pasti ada rumah lain. Kemudian, dia melihat rumah lain yang sedikit kurang megah, tetapi masih sangat mewah. Namun, mereka melewati rumah itu juga. Dia berpikir, tidak, rumahku setidaknya harus seperti itu. Namun, mereka melewati semua rumah tersebut. Akhirnya, tiba di depan sebuah gubuk, malaikat itu berkata, inilah tempat yang akan engkau tinggali. Jadi, dia memprotes sedikit kepada malaikat itu. Saya telah memegang gelar penting di gereja, dan saya sudah setia untuk waktu yang lama, jadi mengapa saya diberi tempat seperti itu? Malaikat itu menjelaskan, di kerajaan sorga, rumah-rumah dibangun dengan bahan-bahan yang dikirim dari bumi, dan karena bahan-bahan yang Anda kirim, tidak lebih dari ini, Anda hanya dapat memiliki tempat ini. Menurut kitab Wahyu, bagaimana Tuhan akan membalaskan kepada kita? Jadi, kita sekarang perlu menimbun banyak berkat di sorga, berkat iman, berkat kasih, berkat pengharapan, berkat membimbing orang lain dengan benar ke kerajaan Tuhan, berkat penginjilan, berkat mengajarkan firman, dan sebagainya. Selama kita hidup di bumi ini, kita harus tetap waspada. Kalau tidak, 10 tahun bisa berlalu dalam sekejap mata. Karena itu, akan ada orang-orang yang telah hidup selama bertahun-tahun, tanpa melakukan apapun untuk sorga, dan mereka yang hidup setiap hari dengan berbuah untuk sorga. Ketika kita merenungkan kasih karunia Tuhan, yang menumpahkan darahnya dan mengorbankan dirinya di atas salib bagi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah cara hidup yang berkarunia? Apakah hal yang berharga? Setelah kesempatan hidup yang singkat ini berakhir, kita tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Kita telah diberikan keadaan yang bahkan para malaikat sorgawi pun akan iri, tetapi jika kita terus menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal lain, pada akhirnya, kita tidak akan mendapatkan bahkan sebuah gubuk. Marilah kita dengan rajin membuat semua persiapan yang diperlukan untuk menikmati kebahagiaan dan berkat kekal. Mari kita membangun kebajikan melalui doa, kebajikan melalui penginjilan, dan kebajikan melalui persatuan dengan anggota keluarga Sion. Apa yang telah kalian kumpulkan, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Apa yang telah kita kumpulkan, akan menjadi milik kita. Mereka yang mengerti akan bertindak berdasarkan itu, sedangkan yang tidak mengerti, pasti akan kehilangan. Karena Tuhan telah memberi kita waktu dengan sama rata, saya berharap kita semua menemukan jalan terbaik, yang dapat kita ambil dalam waktu tersebut, membimbing banyak saudara-saudari, ke jalan di mana Bapa dan Ibu berkata, marilah. Berharap bahwa kalian menerima banyak kasih karunia, saya akan menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.